silsilah kepemimpinan. Nah, pada zaman Yayoi itu dipimpin oleh seorang ratu yang bernama Himiko. Setelah zaman Yayoi berakhir, barulah kita masuk ke dalam zaman Yamato. Dari mana asal nama Yamato? Pemberian nama Yamato itu didasarkan atas daerah-daerah yang ada di negeri Yamato sendiri. Di antaranya itu adalah daerah Kyushu bagian selatan dan juga Kyushu di bagian utara. Keluarga Yamato itu mulai bangkit di Jepang Tengah di pertengahan abad ketiga. Suku Yamato itu disebut dengan orang Wa atau disebut dengan Wajin. Nah, kehadiran dari zaman Yamato inilah yang menandakan bahwa munculnya era baru, di mana di periode ini mulai diperkenalkan kanji, agama Buddha, dan juga konsep-konsep kekaisaran di Jepang. Agama Buddha. Nah, masuk ke dalam peran Gojoku. Di era Yamato ini, negara itu dipimpin oleh seorang kaisar, tetapi yang menjalankan era pemerintahannya itu bukan kekaisarannya, melainkan kepala klan atau yang disebut dengan Gojoku. Di zaman Yamato itu posisi puncak pemerintahan yaitu disebut dengan Okimi atau Maharaja. Tetapi Okimi di situ hanya sebatas elit atau Gojoku terkuat. Jadi kemudian Okimi itu yang menjadi cikal bakal dari adanya gelar kekaisaran di Jepang atau yang disebut dengan Tenno. Nah, masuk ke era Kofun. Di zaman Yamato itu tuh mencakup suatu era yaitu era Kofun, di mana era baru di zaman Yamato itu mulai muncul dengan ditandai adanya pemakaman berupa satu struktur raksasa yang dibangun dan diperuntukkan untuk jenazah-jenazah dengan status sosial yang tinggi, seperti jenazah-jenazah raja-raja dan juga para petinggi atau para pemimpin di daerah-daerah lokal yang ada di Jepang. Nah, di era Kofun inilah yang disebut era Kofun. Jadi istilah dari era Kofun itu bisa disebut dengan tumpukan makam. Jadi era inilah yang disebut dengan Kofun yang dimulai dari abad ketiga sampai pada akhir abad ke-6 Masehi. Era Kofun. Nama Kofun itu tuh berasal dari makam suatu kaisar atau bangsawan dengan tanah makam yang membentuk bukit yang menempati lokasi berbentuk lingkaran dan juga persegi 4 seperti lubang kunci. Pada contoh, nah, kuburan kuno atau yang Kofun ini atau tumpukan makam tersebut itu diperuntukkan bagi keluarga Tenno atau keluarga-keluarga yang terkemuka atau yang status tinggi. Kuburan Tenno itu yang disebut dengan Misasagi. Nah, selain itu pada masa ini sumber penghasilan untuk bertahan hidup itu udah beralih dari yang dulunya di masa Yayoi sebagai pemburu, di zaman Yamato ini tuh udah beralih ke pertanian untuk bertahan hidup atau sebagai sistem pertanian yang sudah berkembang pesat di zaman Yamato. Haniwa. Benda khas peninggalan zaman Kofun lainnya itu adalah haniwa, yaitu sebuah benda berupa patung kecil yang terbuat dari tanah liat yang disebut dengan haniwa. Nah, patung haniwa ini diletakkan di sekeliling gundukan makam yang berfungsi untuk memperkuat struktur makam tersebut agar tidak dindingnya itu agar tidak longsor, mencegah terjadinya longsor pada dinding makam. Nah, patung haniwa ini memiliki bermacam-macam motif seperti tentara, manusia lainnya, binatang, perahu, dan juga rumah. Pustaka Kekaisaran Jepang. Pustaka Kekaisaran Jepang itu dikubur di pemakaman Kofun tadi. Terdapat benda-benda berharga di dalam Kofun. Jadi di dalam pemakaman Kofun tadi itu tidak hanya jenazah, tetapi jenazah tersebut itu dimakamkan bersamaan dengan barang-barang berharga si jenazah yang menandakan status sosial mereka. Nah,
terdapat beberapa barang yang dimasukkan ke dalam kofung itu, yaitu diantaranya cermin, pedang, batu giok atau manik-manik, dan senjata atau perisai yang lainnya.